Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saraswati Eva Yuswikarini, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kabupaten Nganjuk. 1 dari 3 anak mengalami stunting. Hal ini merupakan ancaman kesehatan yang serius bagi generasi penerus bangsa. Stunting memang bukan penyakit yang dapat diobati, tetapi dapat dicegah. Sehingga kita bisa melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai bagaimana pencegahan stunting dapat dilaksanakan sejak dini. Untuk mengetahui pengertian, penyebab, dampak, dukungan pencegahan dan penanganan stunting, kita akan menyaksikan simulasi tentang pemahaman stunting. Mari kita saksikan simulasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita berjumpa lagi dalam sesi P2K2 kali ini. Kita akan membahas mengenai stunting, pencegahan dan juga penanganannya. Nah, di sini sudah ada yang tahu apa itu stunting? Pertumbuhan pendek, anak yang pendek. Ya, salah satunya adalah pertumbuhan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan standar usianya. Sebelum itu mari kita yel-yel bersama-sama ya. Masih ingat kan yel-yelnya yang tadi diajarkan? Masih. Stunting Itu penting. cegah stunting, Itu penting. sehat, Yes. cerdas, Yes. stunting, No. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik ibu-ibu semua, di sini bisa melihat ini gambar apa? Pohon. Gambar pohon. Nah, di gambar pohon ini jenengan bisa melihat apa, Bu? Daun sama Daun sama buah. Apalagi ini? pohon. Batang dan akar. Nah, ibarat kita yang memiliki cita-cita untuk masa depan anak-anak kita. Kira-kira Bu, jenengan kalau punya pohon itu pengennya nggak berbuah atau yang berbuah? Yang Yang berbuah. berbuah. Buahnya pengen yang kecil-kecil apa yang bagus, yang lebat? Yang Ya, yang bagus. bagus, yang lebat. Sama dengan cita-cita kita kepada anak-anak kita. Kira-kira nggih nyuwun sewu jenengan umpami kagungan putra sakniki, cita-citane ke anak itu apa, Bu? Maksudipun harapannya jenengan ke anak niku napa? Napa, Bu? Sukses. Sukses. Nah, ini adalah buahnya nggih. Sukses. Napa melih? Sehat. Sehat. Nah, ini ya. Sehat. Ini ya, ini sehat. Terus apa lagi, Bu? Patuh kepada orang tua nih. Beriman. Ini kita jenengan pengennya putrane ngoten to? Manutan, patuh. Nggih. Nah, kinten-kinten Bu, supaya anak-anak kita itu sukses, cerdas, beriman, patuh. Kira-kira perlakuan kita kepada anak apa yang kita siapkan? Kinten-kinten apa? Jenengan menyiapkan apa untuk anak jenengan? Kasih sayang. Kasih sayang. Terus apa melih? Rumah aman dan nyaman. Jadi nek sinau, misalkan ngaji niku ngrasa ayem. Tadi diberikan kasih sayang. Kasih sayang dengan juga memberikan gizi dan stimulasi yang tepat pada perkembangan anak. Nah, jenengan nggih ngoten, pada saat dulu, pada saat mengandung anak seperti jenengan sekarang ini hamil ya Bu ya. Napa Bu yang jenengan perhatikan supaya kehamilan jenengan itu sehat? Dahare misalnya makannya pripun Bu? Dahare jenengan pripun? Banyak sayur dan buah napa mboten? Nggih. Nggih napa sayur, buah, susu, terus protein nggih. Jadi juga
mempertimbangkan perkembangan anak di dalam janin, di dalam kandungan. Nah, terus Mbak ini anaknya umur berapa? 1 tahun setengah. 1,5 tahun. Apakah masih ASI? Iya. Ya, dulu berarti langsung ASI Iya. sampai 6 bulan. Sudah diberi MPASI umur berapa? Pasti 6 bulan. 6 bulan, betul sekali. Jadi adanya pemberian ASI eksklusif. Nah ini mbaknya yang hamil juga gitu. Nanti saya mendoakan jenengan lancar semuanya. Terus nanti bisa ASI eksklusif selama 6 bulan sampai diteruskan 2 tahun. Nah juga mbak, jenengan kalau MPASI itu biasanya apa saja yang diberikan ke anak? Makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, berarti gizi yang seimbang. Nah, Mbak, ada kendala tidak memberikan gizi seimbang pada anak? Kadang gak minum sayur gitu gak sih? Ya, tapi kudu telaten nggih. Nah, sekarang anaknya baru usia berapa tadi? 1,5 tahun. Apakah rajin ke posyandu? Iya, selama sampai sekarang setiap bulan? Iya, berarti rajin ke posyandu. Kalau ibu sudah berapa kali pemeriksaan? 3 kali. Betul sekali. Karena apa? Pemeriksaan kehamilan itu sebaiknya adalah minimal 4 kali dalam proses kehamilan. Nah, ibu semuanya, ternyata informasi yang kita dapat 1 dari 3 anak di Indonesia itu menderita stunting. Kenapa? Ada gangguan pertumbuhan anak yang tinggi badannya kalau diukur tidak standar dengan teman-teman seusianya. Ya, sayang. Iya. Nah ini ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan makanan sehat dan bergizi, juga kebersihan lingkungan dan pemeriksaan kesehatan supaya anak-anak terhindar dari stunting dimulai dari 1000 HPK. Ada yang tahu 1000 HPK? Iya, 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai jenengan ini di dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 tahun. Dan posyandu dilanjutkan sampai 60 bulan atau 5 tahun. Jadi tolong ya, nanti kalau sudah lahir putranya dibawa ke posyandu dan adik diteruskan sampai usia 5 tahun. Nah, kira-kira penyebab stunting apa saja? Nah, di sini ada macam-macam penyebab stunting. Nah, ini yang hamil, mbah-mbah juga gitu, nanti kalau punya cucu atau yang calon mau punya mantu, nanti kan juga punya cucu. Jadi yang pertama kurang gizi, mulai dari dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 tahun. Terus kurang imunisasi. Nah ini mbak, imunisasinya adik dilakukan terus toh? Lengkap ya? Oh ya, alhamdulillah. Kemudian cuci tangan harusnya pakai air mengalir dan sabun. Kalau tidak mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, maka banyak kuman yang ada di tangan, habis pegang dompet, habis pegang uang, habis pegang pintu, ini kotor, banyak kumannya. Sehingga kalau kita tidak cuci tangan, banyak kuman dan bakteri penyebab penyakit masuk melalui mulut anak atau juga mulut kita, mengganggu janin yang ada di dalam kandungan. Nah di sini semua sudah punya jamban, sudah bisa mempergunakan jamban ya. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah menggunakan jamban yang sehat. Nah, kalau tidak memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak seperti ini ya, dia sedang bermain seperti ini, harus kita apresiasi, harus distimulasi. Nah, ternyata anak-anak di dalam kandungan itu setelah usia 14 minggu sudah bisa mendengarkan suara ibu. Jadi ketika disentuh juga bisa merasakan. Terus kita kalau menghadap sinar matahari, dia juga bisa merasakan sinar matahari dari dalam kandungan. Ada remang-remang cahayanya. Jadi itu adalah juga stimulasi
ibu untuk putranya yang ada di ranahnya. Sering dilus-lus bapaknya buatan perut. Nah, ini kok kados sih guys. Kalau misalkan bapaknya kok derek-derek mundur kok pengen nendang-nendang gitu ya dia nanti sambil menunggu bapaknya. Dan terutama tidak datang ke layanan posyandu atau pustu pada saat masa kehamilan atau pada saat anak usia sampai 5 tahun. Jadi tolong ya, nanti kalau putranya sudah lahir, terus adik juga sampai usia 5 tahun, tolong setiap bulan bisa datang ke posyandu. Nah, alhamdulillah siap ya. Dampaknya stunting loh, ternyata berdampak ya. Yang pertama, yang paling mudah dilihat adalah dianya pendek. Pomok layangan kali teman-temannya dia kok cilik dewi. Yang kedua, daya tangkapnya kurang maksimal. Misalkan belajar, misalkan ada 2 buah apel, dimakan ibu 1 masih berapa? Dimakan ibu 1 kilo masih berapa? Nah, itu adalah juga salah satu dampaknya stunting. Prestasi akademiknya kurang baik. Kalau sekolah niku nilainya di bawah standar, nggak bisa naik-naik nilainya. Ada yang beberapa sampai tinggal kelas. Terus anak mudah terserang penyakit, jadi gampang sakit. Titik-titik flu, titik-titik batuk pilek, tiba-tiba kurus, timbangannya tidak naik, tingginya tidak naik. Nah, itu adalah dampak dari stunting. Dampak stunting bisa kita singkat menjadi 3G. Ikuti saya. Dampak stunting. Dampak stunting. 3G. 3G. Gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Gagal kembang. Gagal kembang. Gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme. Ya, gagal tumbuh itu tadi. Jadi dianya nggak bisa tambah tinggi seperti standarnya teman-temannya, lebih pendek. Yang kedua, gagal kembang. Nah, ini fisiknya itu seperti tidak normal, sehingga di kecerdasannya juga terganggu. Nah, gangguan metabolisme tadi ya, gampang sakit gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya kita bagaimana mencegah stunting? Nah, yang pertama tadi memperhatikan gizi 1000 HPK, mulai ibu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun diperhatikan betul gizinya. Yang kedua, ibu hamil dan ibu menyusui, ini mbaknya masih menyusui, ibunya masih hamil. Nah, ini calon-calon nenek nanti kalau misalkan anaknya sudah menikah, punya cucu atau saudara sekitarnya sedang hamil atau sedang menyusui, dianjurkan makan makanan bergizi yang seimbang. Berarti yang kenapa? Karbohidrat. Karbohidrat itu apa, Bu? Nasi, kentang, ubi, ini karbohidrat. Yang kedua ada protein. Protein ada 2, protein hewani dan nabati. Nabati apa? Senaku, tempe, tahu. Hewani, telur, ayam. Nah, pada saat kita mendapatkan bantuan sosial pangan, kita juga dapat ya Bu, macam-macam, ada beras, ada proteinnya dari telur, ayam, kemudian kacang tanah, kemudian kacang hijau. Itu membantu untuk memberikan gizi seimbang. Nah, terus ibu hamil itu harus rajin minum TTD, bukan tanda tangan ya. TTD itu adalah tablet tambah darah. Apa, Bu? Tablet tambah darah. Nah, pemeriksaannya minimal berapa tadi? 4 kali. Ini sudah 3 kali, kalau bisa dipenuhi 4 kali, lebih malah bagus, malah baik ya. Terus ini tadi adik yang cantik, bayi baru lahir sampai usia 6 tahun dipantau perkembangannya setiap bulan di posyandu. Kalau kader biasanya kan sampai 50 bulan atau 60 bulan atau 5 tahun. Sedangkan waktu di TK 0 kecil dan 0 besar itu dipantau di pustu, tetap anak ditimbang.
Nanti juga DDTK atau pemeriksaan deteksi dini kesehatan itu ada di pustu atau di sekolah. Nah, selain itu ada beberapa dukungan yang bisa membantu kita mencegah stunting. Yang pertama, BAB atau buang air besar, air kecil di jamban sehat. Yang kedua, memberikan stimulasi bagi bayi yang baru lahir sampai anak usia 6 tahun. Ini diajak bermain, ini ya, mencoret-coret kertas, itu juga stimulasi. Walaupun gambarnya bola ruwet, diapresiasi, dipuji. Ya Allah, dulu kok bagus sekali, ini gambar apa? Ini gambar rusa, Bu. Ya wis gak ngomong, ya. Anaknya itu tandanya otaknya berkembang dengan berkembang dengan baik. Nah, kemudian mengakses layanan informasi dan layanan masyarakat yang tepat. Misalkan jenengan oleh mitos, oh anui nek ngombe minyak sayur sing akeh kok gansar nek lahiran, kolesterol. Ora tambah sehat. Lek pengen gansar nek lahiran berarti makan gizi seimbang, olahraga yang cukup. Malahan kolesterol kemeng-kemeng ya Bu. Itu mitos. Yang betul itu ya makan sehat, pola hidup sehat, tidurnya teratur, insya Allah akan gansar. Amin. Lahirannya. Lah ngombe lengo sayur malah kolesterol. Lagi kelentian piyambak. Loh, lah nek kelentian malah enggak apa-apa, itu VCO murni. Iya, itu malah lemak bayi. Kalau yang minyak goreng itu loh Bu, yang itu enggak boleh langsung dikonsumsi ya. Kemudian memberikan imunisasi lengkap nih loh Mbak ya, sampai tepat waktu. Ini tinggal satu ya kayaknya imunisasinya. Ya campak ya, nanti insya Allah segera. Sekarang umur usia 2 tahun, jadi ada perubahan pola imunisasi. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sesuai dengan protokol kesehatan. Mulai dari telapak tangan diberikan sabun dulu, lalu digosok, lalu sela-sela jari, punggung tangan kanan dan kiri, kemudian jempol ibu jari, kemudian kuku-kuku, kemudian pergelangan tangan kanan dan kiri, lalu dibasuh dengan air mengalir. Berapa lama Bu? Minimal 15 sampai 20 detik. Menit mungkin lagi loncat nggih. Melocot nggih. Jadi diharapkan dengan memberikan gizi dan stimulasi serta pemeriksaan kesehatan yang baik dan tepat pada anak, insya Allah akan mencegah stunting. Dan ingat Bu, bahwa stunting itu bukan penyakit, tidak bisa diobati, tapi stunting bisa dicegah. Bisa apa Bu? Dicegah. Betul. Dan kalau ada penderita stunting dari putra KPM atau tetangga sekitar jenengan, yang pertama harus dilaporkan kepada kader kesehatan, bidan atau SDM Kesos seperti kami. Pendamping PKH juga bisa menerima laporan atau aduan stunting. Yang kedua, diberikan gizi yang optimal. Yang ketiga, diberikan stimulasi. Yang keempat, jangan diolok-olok, kuntet, jangan ya Bu. Itu adalah salah. Itu namanya bullying. Nanti anaknya minder. Tapi diberikan semangat, ayo sampean bisa pinter, sampean juga bisa cerdas. Ngoten nggih? Jadi mencegah stunting itu penting. Nah, penggunaan bansos yang telah diberikan. Jadi bansosnya kan kalau panjenengan menerima 2 ya Bu. Bansos tunai atau berupa uang tunai, yang kedua BPNT atau
atau BSRT, bantuan non tunai berupa gizi dan makanan pokok. Itu ketika digunakan dengan baik maka dapat memenuhi kebutuhan gizi anak agar sehat dan bebas stunting. Nah, jadi Ibu tadi ada beberapa penyebab internal dari stunting atau penyebab langsung dari stunting, yaitu kurang gizi dan juga kurang stimulasi. Kalau dampak eksternalnya adalah tidak cuci tangan pakai sabun, BAB sembarangan, tidak memberikan layanan posyandu kepada anak, dan kurangnya kepedulian orang tua terhadap perkembangan anak. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Di sini mungkin ada pertanyaan. Tidak ada, kita akan membagi menjadi beberapa kelompok dan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Silakan Bu. Silakan. Baik, monggo silahkan dijawab. Siapa dulu? Monggo silahkan. Dampak stunting, anak lebih pendek dari anak seusianya. Daya tangkap kurang maksimal, prestasi akademik kurang baik, anak mudah terserang penyakit. Iya, berarti anaknya kurang tinggi, kurang cerdas dan gampang sakit. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Silakan, mungkin ada yang mau lagi memberikan jawaban. Apa penyebab tidak langsung stunting? Tidak mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, tidak BAB Di jamban jamban yang sehat, tidak memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak, tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan. Nah, itu ada beberapa penyebab tidak langsung stunting. Tidak cuci tangan, tidak buang air besar dengan baik, tidak datang ke layanan. Nah, itu adalah salah satu faktornya. Kemudian silakan ada lain. Nggih. Apa penyebab langsung stunting? Nggih. Kurang gizi, kurang Duduk imunisasi. situ, duduk. Jadi penyebab langsung dari stunting adalah kurangnya gizi dan kurangnya imunisasi. Jika tidak diimunisasi dengan lengkap, anak akan mudah terserang penyakit. Nah, ya yang terakhir, silakan Bu. Bagaimana mencegah stunting? Nah, cocok ini mencegah stunting untuk Ibu Hanin. Nah, apa saja Bu? Gizi serbu HPK, Ya. dan menyusui makan makanan gizi seimbang, Ye. rajin minum CPD. Oh, ya, pas. Tepuk tangan. Dan ini pesan juga untuk Bu Mil dan juga mbaknya yang masih punya anak di bawah 5 tahun, gizi 1000 HPK mulai dari dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 tahun diteruskan sampai 5 tahun kunjungan posyandu. Yang kedua apa tadi? Meminum tablet tambah darah. Ini untuk Ibu hamil supaya tidak lemah letih lesu. Terus yang terakhir apa tadi? Rajin ke posyandu. Rajin ke posyandu untuk adik. Kalau untuk Ibu hamil rajin memeriksakan kehamilan minimal berapa tadi? 4 kali dalam masa kehamilan. Baik, saya terima kasih sekali karena ibu-ibu sudah mau hadir dan aktif dalam kegiatan ini. Kami semua dari SDM Kesos senantiasa ingin anak-anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan bebas stunting. Stunting itu genting, cegah stunting itu penting. Sehat, yes. Cerdas, yes. Stunting, no. Tepuk tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya bahaya dan pencegahan stunting, diharapkan
generasi Indonesia ke depan bebas stunting, menjadi generasi yang sehat, cerdas, ceria, penuh semangat, dan sukses di masa mendatang. Ingat, cegah stunting itu penting. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.